Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara juga untuk kita bisa sukses dalam menekuni usaha ternak ayam kampung. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang, dan lain rambut, tentu saja lain samponya. Begitu juga dalam kita beternak. Banyak cara yang kita lakukan dari masing-masing peternak. Lalu, cara seperti apa yang harus kita ikuti agar keuntungan kita bisa maksimal atau setidaknya kita jauh dari kata kerugian? Tentu saja kita akan bahas setelah yang satu ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak ayam kampung. Untuk memaksimalkan hasil ternak kita, tentu saja kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus selalu melakukan terobosan-terobosan terbaru yang tentu saja lebih baik, lebih mudah, dan lebih menguntungkan. Kenapa kita perlu evaluasi dan kenapa kita perlu melakukan terobosan baru ataupun cara-cara terbaru dalam beternak? Karena seringkali kita semua mengalami kegagalan, teman-teman. Kegagalan itu bentuknya banyak. Salah satunya adalah ayam mati mendadak secara massal. Seperti yang terjadi beberapa hari ini di kandang kami, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan indukan ayam yang masih dalam proses mengeram. Artinya ayam ini lagi ngerami telurnya. Nah, tetapi pada saat pagi hari saya lihat ternyata sudah membujur kaku di petarangan. Dan indukan ayam ini meninggalkan telur sekitar 7 butir. Ini merupakan salah satu resiko dari ketika kita beternak ayam kampung, teman-teman. Nah, hal seperti ini sudah umum, sudah banyak sekali yang mengalami, teman-teman. Baik dari jumlah yang kecil maupun partai besar. Terkadang ada juga yang mengalami satu kandang itu mati semua secara massal. Nah, inilah yang saya maksud dengan kita harus evaluasi hal-hal seperti ini. Kita cari penyebabnya dan kemudian kita cari solusinya. Setelah kita amati secara seksama dan kita perhatikan, ternyata salah satu faktor penyebab terjadinya ayam mati mendadak adalah karena ayam ini kita lepas liarkan secara bebas. Ayam yang kita lepas secara bebas atau sistem umbaran lepas ini sangat beresiko sekali, teman-teman. Ayam-ayam yang biasa kita lepas secara bebas atau biasa disebut dengan sistem umbaran lepas, kenapa sangat beresiko terhadap kematian? Karena ayam-ayam yang kita lepas tanpa kita pagar, ya, mereka akan berpotensi terserang virus. Virus itu bisa menular dari ayam tetangga kita maupun dari faktor lainnya, teman-teman. Tetapi yang paling dominan adalah karena ayam dari tetangga atau ayam dari luar kandang kita. Kenapa ketika kita liarkan potensinya semakin besar untuk terkena virus itu? Karena jika ayam sudah kita keluarkan dari kandang, lalu kemudian mereka bermain di ladang-ladang orang dan pada akhirnya bertemu dengan ayam selain ayam kita atau katakanlah ayam tetangga, yang mana ayam tetangga ini memang sudah terjangkit virus, maka dari situlah kemudian ayam-ayam kita terserang. Atau dari faktor lain, karena virus ini tidak berupa apapun. Virus ini ibarat seperti angin, teman-teman ya. Jadi kalau kita lepas liarkan, tidak terpagar, mereka pasti akan sangat mudah sekali untuk terjangkit virus itu. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus evaluasi, kita harus benahi ini semua, teman-teman. Kenapa kita harus benahi? Karena kalau kita biarkan, maka hanya kerugianlah yang akan kita tanggung. Solusi dari saya, sebaiknya kita menggunakan sistem koloni
atau semi intensif. Kita boleh lepaskan ayam-ayam kita keluar dari kandang sebatas masih dalam pengawasan kita. Artinya, ayam-ayam itu tetap bermain di wilayah yang terpagar di lokasi kita, ya. Jadi jangan sampai nanti ayam itu kemudian lepas bebas, ya, ke sana kemari, yang mana nanti akan berpotensi membawa virus yang akan menular ke ayam-ayam yang lain di kandang kita. Untuk selanjutnya, apakah kita cukup hanya memperhatikan atau mengevaluasi masalah penyakit ataupun virus yang akan menyerang ayam-ayam kita? Tentu saja tidak, teman-teman. Risiko beternak ayam itu banyak. Dan ayam mati karena terjangkit virus dan penyakit itu merupakan salah satu resikonya. Dan ini merupakan resiko terbesar. Namun bukan berarti itu merupakan satu-satunya resiko. Ada resiko lain, diantaranya adalah masalah produksi telur. Indukan ayam yang tidak mampu untuk memproduksi telur dalam jumlah banyak, tentu saja ini akan merugikan kita. Kenapa? Karena nanti setelah kita kalkulasi tidak akan sesuai lagi antara biaya pakan yang sudah kita keluarkan dengan hasil penjualan yang kita terima. Dengan sedikitnya hasil produksi telur oleh indukan-indukan ayam kita, tentu saja akan sedikit juga hasil DOC yang akan kita dapatkan. Dengan begitu, hasil penjualan pun pasti akan sedikit, teman-teman. Lalu kemudian jika sudah seperti ini keadaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi. Jadi lagi-lagi mengevaluasi. Bagaimana caranya supaya indukan-indukan ayam kita mampu untuk memproduksi telur dalam jumlah yang banyak. Namun tidak berhenti sampai di situ tugas kita. Kita juga harus membuat indukan ini mampu menetaskan telurnya dengan sempurna. Dengan indukan ayam kita bisa bertelur dalam jumlah banyak, kemudian penetasannya juga maksimal, maka maksimal juga hasil yang akan kita peroleh, teman-teman. Terutama adalah hasil dari menjual DOC. Selain kita mengevaluasi tentang virus dan penyakit, kemudian ada lagi yang namanya produksi yang tidak maksimal, kita juga harus evaluasi tentang pakan yang kita berikan pada ayam kita. Semakin kita mengandalkan sumber pakan yang bersifat beli dari pabrikan, maka semakin kecil potensi kita untuk mendapatkan keuntungan. Nah, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kreatif. Kreatif mencari dan menciptakan sumber pakan dari alternatif sebagai penunjang sumber pakan ternak ayam kita. Semakin kita kreatif mencari serta menciptakan pakan-pakan yang bersifat gratis dan alternatif, tentu saja kita akan terbantu dalam penghematan biaya atau penekanan biaya pakan. Dengan biaya pakan yang semakin terminimalisir secara otomatis, nanti penghasilan kita akan bisa lebih besar, teman-teman. Baik teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. 3 poin penting yang harus teman-teman ingat, bahwa beternak itu beresiko. Namun resiko itu akan bisa kita perkecil ketika kita paham tentang solusi dan cara mengatasinya. Akhirnya kami dari Jadi Sultan TV Moniri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.